Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria kurus itu menoleh ke arah Han Li dan wanita itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya tidak yakin apakah saya harus mengatakan keberuntungan Anda baik atau buruk. Anda benar-benar mengalami letusan spirit extinguishing ki. Hal ini menyebabkan lebih banyak air mata di luar angkasa yang muncul, dan bahkan para ahli tidak dapat menghindarinya. Tetapi binatang umbra yang biasanya berbaring di dalam lubang gunung telah pergi. Kalau tidak, Anda akan segera terkoyak saat jatuh ke dalam." Ketika Han Li mendengar ini, hatinya tenggelam, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. "Saya harap Anda akan memaafkan saya karena begitu berani. Tetapi bisakah diri Anda yang terhormat memberitahu kami dengan tepat di mana kami berada? Dari nada bicaramu, sepertinya tempat ini cukup berbahaya." Pria kurus itu memeriksa pakaian keduanya dan melihat bahwa mereka tampaknya bukan orang biasa dan tersenyum kecut. "Berbahaya? Hehe, itu benar. Terlepas dari identitas atau status apapun yang mungkin Anda miliki di luar, di sini di alam umbra, Anda hanyalah orang-orang yang perlu berjuang untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak bisa bergerak atau membuat dirimu berguna, kamu akan berakhir sebagai makanan binatang umbra." Han Li mengerutkan kening dan ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan tetapi si kurus berarti dengan tidak sabar melambaikan tangannya, "Kami terdesak waktu. Penjelasannya harus menunggu sampai kita kembali ke desa. Sebentar lagi, binatang umbra akan kembali ke sarangnya dan kita harus segera memblokir pintu masuk rahasia ini sehingga kita bisa menggunakannya lagi di masa depan." Setelah dia mengatakan ini, dia menoleh ke orang-orang di belakangnya dan mulai memberi mereka perintah dengan kasar. Para pria dan wanita mulai mengambil batu-batu di dekatnya dan mulai buru-buru menumpuknya di lubang. Pria kurus itu menatap awan yin di langit dan wajahnya menjadi gelap. "Ayo pergi. Jika semuanya berjalan lancar, Ahu dan yang lainnya akan menemui kita di jalan. Tetapi jika kita berlama-lama, angin yin akan muncul dan kita tidak akan bisa kembali." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi ketika orang-orang lainnya mengikutinya tanpa sepatah kata pun. Tak satu pun dari mereka pernah memanggil Han Li atau wanita itu. Ketika Han Li melihat ini, ekspresi aneh melintas di matanya saat dia mulai merenungkan situasi saat ini. Wanita cantik di samping Han Li menyaksikan kelompok itu semakin menjauh. Melihat Han Li tampak termenung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas, "Haruskah kita mengikuti mereka?" Tanpa kekuatan sihir apapun, dia telah berubah menjadi manusia yang lemah dan bingung. Karena Han Li tampak tenang selama ini, dia secara naluriah mulai mengandalkannya. Han Li mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, "Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, jadi mari kita lihat desa mereka. Mungkin kita akan memikirkan sesuatu begitu kita berada di sana dan mampu memulihkan kekuatan sihir kita." Dia kemudian menuju ke arah yang lain telah pergi dengan langkah besar. Wanita itu menghela napas lega dan mengikutinya. "Ah iya, aku masih belum tahu namamu." "Nama keluarga saya adalah Han, saya seorang kultivator liar. Saya Mei Ning. Saya bersama dengan kakak laki-laki saya ketika kami tersedot ke dalam kabut hantu, tetapi sekarang dia tidak ada di sini." Jejak kekhawatiran muncul di wajahnya ketika dia menyebut kakaknya. Han Li dengan tenang berkata, "Itulah yang diharapkan." Petir hitam tampaknya memiliki kekuatan teleportasi acak. "Kakakmu pasti telah berteleportasi ke tempat lain. Kalau tidak, mengapa hanya kami berdua yang berteleportasi di sana meskipun banyak pembudidaya di sekitar pulau? Jika Anda mencarinya, Anda akan menemukannya." Ketika wanita itu mendengar ini, dia merasa lega dan rasa ingin tahunya terhadap Han Li terusik. Penampilannya agak asing dan dia yakin dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia ragu-ragu menebak bahwa dia adalah seorang kultivator yang telah mendekati pulau dari arah yang berbeda.
Dia berpikir untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang Han Li, tetapi dia ragu-ragu setelah menyadari bahwa mereka tidak memiliki hubungan dekat, dan akhirnya tetap diam. Saat keduanya bergegas mengejar sekelompok orang berjubah hijau, dia merenungkan pro dan kontra untuk menanyakannya lebih lanjut. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan sihir, pembudidaya memiliki tubuh esensi murni yang jauh lebih mampu daripada manusia biasa. Melihat bahwa keduanya dapat mengikuti mereka tanpa kesulitan, ekspresi aneh muncul di mata pria kurus itu, tetapi alih-alih mengatakan apapun, dia menundukkan kepalanya dan mempercepat. Yang lain di belakangnya mempercepat langkah mereka sebagai tanggapan. Han Li agak terkejut melihat bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Meskipun tubuh mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan batin yang lebih tinggi, mereka jelas mengembangkan beberapa seni bela diri yang dangkal. Tampaknya seni bela diri akan terbukti sangat berguna di sini. Meski demikian, Han Li masih memiliki rasa was-was dari kabut hantu yang sebelumnya terjadi. Dari catatan yang telah dilihatnya, meskipun kabut hantu itu menakutkan, itu tidak pernah separah apa yang baru saja terjadi. Bahkan tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk melarikan diri. Bahkan sebelum dia menyentuh kabut hantu, seluruh kekuatan sihirnya telah disegel. Itu benar-benar menakutkan. Jika setiap kemunculan kabut hantu adalah bencana, maka bahkan para pembudidaya Nas Chen Soul tidak akan bisa menghindarinya. Tetapi dalam penampilan kabut hantu sebelumnya, ada banyak pembudidaya yang dapat melarikan diri, bahkan pembudidaya kelas rendah pun melakukannya. Namun, Han Li merasa agak curiga dengan apa yang disebut pria kurus itu sebagai Qi yang memadamkan roh. Dari namanya, itu pasti ada hubungannya dengan mengapa indera spiritual dan kekuatan sihirnya saat ini dibatasi. Mereka benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan kabut hantu yang sangat mengerikan yang berhasil menangkap semua orang yang hadir. Dia memperhitungkan bahwa mereka yang selamat dari teleportasi akan ditemukan tersebar di sudut-sudut lain negeri ini. Saat Han Li memikirkan hal ini, pria kurus itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah yang berbeda sementara anggota yang lain mengikutinya. Jauh di padang pasir, seekor naga kuning terlihat bergegas ke arah mereka melalui awan pasir yang bergelombang. Ini Ahu dan yang lainnya. Salah satu pemuda berteriak kegirangan saat yang lain menjadi bersemangat. Pria kurus itu menganggukkan kepalanya dan menunjukkan sedikit kelegaan, tetapi senyumnya segera membeku ketika dia mendengar serangkaian raungan tajam dari naga kuning. Pria kurus itu dengan marah berteriak dengan ekspresi terdistorsi, "Semuanya, cepat pergi dan bantu mereka. Mereka sedang dikejar oleh binatang umbra." Dia mengeluarkan pisau putih panjang di pinggangnya dan memimpin serangan ke depan. Anggota lainnya tiba-tiba menyadari dan masing-masing dari mereka mengacungkan pedang mereka saat mereka mengikutinya. Han Li berdiri di tempat, dan hanya menatap naga kuning di kejauhan dengan ekspresi aneh. Rombongan pria kurus itu baru saja mencapai naga kuning ketika tiba-tiba berhenti dan meraung sebelum meledak menjadi awan kabut kuning. Kelompok itu berteriak keras saat mereka memasuki asap tebal, dan teriakan dari semua nada dan nada terjalin. Setelah beberapa waktu, suara mereka akhirnya menjadi tenang. Setelah beberapa saat, serangkaian sorakan datang dari dalam kabut kuning, dan semua pria dan wanita muncul dengan tubuh mereka berlumuran darah binatang. Sulit untuk mengetahui apakah ada di antara mereka yang mengalami cedera, tetapi masing-masing dari mereka menunjukkan senyum bahagia. Ketika mereka kembali, mereka bergabung dengan orang-orang kekar yang pernah dilihat Han Li di dalam gunung. Mereka masih membawa tas besar di punggung mereka. Ketika mereka melihat Han Li dan Mei Ning, mereka tampak agak bingung, tetapi setelah pria kurus itu membisikkan sesuatu kepada mereka, ekspresi mereka menjadi cerah dan tidak memedulikan mereka lagi. Kelompok itu dengan cepat berbaris dengan para pendatang baru. 2 jam kemudian,
mereka telah mencapai hamparan batu hitam pekat yang mengganggu pemandangan pasir yang sunyi. Sama seperti gurun sebelumnya, Han Li tidak dapat melihat ujung dari hamparan batu hitam ini. Namun, semua batu hitam itu berbentuk aneh dan warna hitam pekatnya membuat Han Li merasa tidak nyaman. Tetapi ketika yang lain melihat tempat ini, mereka menghela nafas lega dan memasang ekspresi santai. Pada saat itu, awan yin di langit mulai bergerak dan kilatan petir biru menjadi lebih sering. Kadang-kadang, mereka akan langsung menyerang area di dekatnya, menyebabkan lubang muncul di antara batu-batu itu. Han Li dan Mei Ning dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba, tetapi yang lain tampak terbiasa. Mereka hanya berjalan ke daerah berbatu dengan langkah cepat. Pria kurus itu kemudian berteriak, "Semuanya, percepat langkahmu. Desa akan menutup pintu. Mari kita hindari terjebak di luar." Setelah itu, sekelompok orang berlari ke depan dan berlari dengan sekuat tenaga. Han Li dan Mei Ning saling melirik. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak berani ketinggalan. Mengikuti jejak mereka, mereka berbelok beberapa kali di hamparan batu sebelum tiba-tiba tiba di area terbuka. Area yang luas memiliki dinding batu tinggi yang hitam pekat. Tidak hanya dinding batu ini semua diukir dari batu-batu besar yang lebarnya setidaknya 3 meter dan tinggi 10 meter, tetapi mereka memanjang hingga beberapa kilometer. Selain itu, kira-kira setiap 10 meter di sepanjang dinding, paku kayu keras yang tajam menancap dari dinding, membuat penampilan yang menyeramkan. Saat ini, sekelompok orang sedang menuju ke arah gerbang kayu yang megah dengan lebih dari 10 pria dengan tombak putih berjaga di kedua sisinya. Ketika para penjaga ini melihat rombongan pria kurus itu mendekat, mereka dengan keras meneriaki mereka dengan penuh semangat. Dengan gemuruh besar, gerbang perlahan terbuka, mereka segera masuk. Meskipun Han Li dan Mei Ning adalah pendatang baru, para penjaga hanya melirik mereka tanpa bertanya. Sebaliknya, mereka mengepung orang-orang yang kembali dan dengan penuh semangat mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Pria-pria besar itu melirik ikan dan udang di tas mereka sebelum para penjaga berteriak kaget. Han Li mengerutkan alisnya saat melihatnya. Tampaknya makanan adalah sumber daya yang langka di sini. Setelah itu, Han Li menyapu seluruh desa. Seluruh desa berada dalam perlindungan tembok batu yang tinggi, dan semua bangunannya adalah kubus berukir kasar yang terbuat dari batu hitam pekat yang sama dengan tembok. Ada juga platform batu kecil yang dibangun di tengah desa yang beberapa kali lebih tinggi dari bangunan lainnya. Selain itu, bagian atas peron tampaknya memancarkan kabut ungu samar yang meresap ke seluruh desa. Tampaknya benar-benar menyerap salah satu petir biru yang kebetulan menyerang desa. Kabut ungu tidak diragukan lagi semacam formasi mantra, tetapi Han Li tidak dapat merasakan ki spiritual sedikit pun di dalam dinding batu. Sebaliknya, dia hanya merasakan energi yin yang dingin berlama-lama di udara. Meskipun indera spiritualnya masih terperangkap di dalam tubuhnya, dia masih bisa merasakan ki spiritual dengan tajam. Han Li bingung mengapa ini terjadi. Kelompok pria kurus itu telah memasuki desa dan sudah tiba di sebuah aula besar di dekat peron. Ada sekelompok orang di luar aula yang memberi isyarat dan berbisik dengan kelompok pria kurus itu ketika salah satu dari mereka melihat ke arah Han Li dengan tatapan yang dalam. Han Li merasa hatinya bergetar. Orang itu memiliki kekuatan batin terdalam dari siapapun yang dia temui di negeri ini. Seandainya di dunia luar, Han Li bisa dengan mudah membunuhnya dengan memutar jarinya dan mengabaikannya. Tapi seperti Han Li sekarang, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Pada saat itu, pria kurus itu telah mendekati sekelompok orang dan mengatakan sesuatu kepada mereka sebelum berbalik dan menunjuk Han Li dan Mei Ning. Kelompok itu kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Han Li. Han Li tetap diam dan tidak mengungkapkan rasa takut, tetapi di sisinya, Mei Ning mengungkapkan kegugupan karena tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka untuk mereka.
Pria kurus itu memberi isyarat kepada keduanya dan berkata, "Kalian berdua, datanglah. Para tetua desa memiliki beberapa pertanyaan untukmu." Han Li menganggukkan kepalanya dan dengan tenang berjalan dengan Mei Ning di belakangnya. Sekelompok orang yang berdiri di luar sudah berbalik dan memasuki aula, dan Han Li segera mengikuti. Seorang lelaki tua gemuk yang duduk di tengah aula menatap mereka dengan ekspresi ramah dan berkata, "Silakan, duduk. Karena kita semua adalah manusia, kita akan melakukan yang terbaik untuk saling membantu. Namun, ada banyak yang berbeda di dunia ini dari luar. Bagaimana kalau kalian berdua pertama-tama memperkenalkan diri sebelum saya mulai memperkenalkan Anda ke tanah ini?" Yang lain duduk di sisinya, dan orang yang memelototi Han Li di luar aula juga ada di antara mereka. Dia memiliki mata sipit, ekspresi bermusuhan dan kulit pucat. Pada saat itu, matanya menyapu Han Li dan Mei Ning yang cantik di belakangnya. Meskipun dia diam, ekspresi aneh melintas di matanya. Han Li dengan santai tersenyum dan dengan tenang menjawab, "Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang kita. Kami menemukan kabut hantu di laut dan ditarik ke sini olehnya. Adapun identitas saya sebelumnya, apa gunanya di sini? Tidak ada gunanya membicarakannya." Orang tua itu tersenyum mendengar jawaban samar Han Li. Dia memeriksa keduanya dengan mata menyipit sebelum berkata, "Kalian berdua pasti kultivator, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan ini." Dengan mengatakan itu, tatapan lelaki tua itu jatuh ke kantong penyimpanan yang menonjol di pinggang Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah tapi dalam hati dia terkejut. Adapun Mei Ning, ekspresinya menjadi pucat karena khawatir. "Kalian berdua tidak perlu takut. Meskipun tidak banyak pembudidaya di antara kami jauh lebih senang Anda bergabung dengan desa ini daripada dengan orang biasa. Namun, kalian berdua tidak akan mampu menggunakan sihir atau kekuatan spiritual di alam umbra. Satu-satunya kekuatan yang dapat Anda gunakan adalah beberapa seni bela diri mentah dan energi umbra." "Energi umbra?" Han Li bertanya dengan ekspresi bingung. Orang tua itu memutar-mutar janggutnya dan perlahan berkata, "Itu benar. Ini agak mirip dengan kekuatan sihir, tetapi tidak dapat digunakan untuk menggunakan teknik sihir. Namun, kultivator dapat menggunakan inti dalam binatang umbra untuk menyebarkan beberapa formasi mantra skala kecil. Kami memiliki banyak manfaat untuk desa kami. Dan bahkan jika Anda tidak mahir dalam formasi mantra, tubuh kultivator jauh lebih kuat daripada pria biasa. Mereka pasti akan menjadi penolong yang hebat." Setelah berpikir sejenak, Han Li bertanya, "Dirimu yang terhormat tampaknya sangat mengerti tentang kami para kultivator. Apakah ada kultivator lain di desa?" Pria tua gemuk itu menyeringai dan berkata, "Tentu saja ada, tetapi jumlahnya hanya sekitar 6. Orang tua ini kebetulan salah satunya. Ketika saya tersedot ke dalam kabut hantu, saya hanya seorang kultivator pendirian yayasan." Jejak keheranan melintas di mata Han Li, tetapi ketika dia berpikir untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, seluruh aula bergemuruh dengan keras. Di kejauhan, sepertinya ada monster besar yang menyerbu desa. Ekspresi orang-orang di dalam aula telah sangat berubah, dan mereka tidak lagi memperhatikan Han Li. Mereka semua segera berjalan keluar dan Han Li segera mengikuti mereka dengan ekspresi ragu-ragu. Para tetua desa memerintahkan beberapa ratus pemuda yang kuat untuk bergegas ke dinding tebal dengan tombak di sebagian besar tangan mereka, sementara beberapa dari mereka membawa busur panah. Meskipun ekspresi mereka semua tegang, mereka bertindak dengan disiplin yang sempurna, seperti mereka sudah mengalami ini berkali-kali. Tatapan Han Li berbalik ke arah suara gemuruh yang sangat keras datang dari luar dinding batu. Meskipun dia bisa merasakan getarannya semakin mencengangkan, belum ada hal lain yang terjadi. Han Li mengusap dagunya dan dengan penuh harap melihat sekeliling sejenak.
Dia kemudian berjalan ke gedung tinggi di dekatnya dan memanfaatkan kekacauan untuk melompat dari dinding dan dengan mudah naik ke atap gedung batu. Dari atas gedung, Han Li bisa melihat apa yang terjadi. Di kejauhan, dia melihat bahwa batu dan pasir dengan keras menggores udara di atas angin hitam, sementara es hitam menyebar di tanah di belakangnya. Ternyata dinginnya luar biasa. Tampaknya ini adalah angin yin yang telah dibicarakan oleh pria kurus itu sebelumnya. Itu benar-benar bukan sesuatu yang manusia biasa bisa tangani. Namun, saat angin yin mencapai sekitar 300 meter dari desa, angin itu mulai menghilang, disertai dengan getaran hebat saat sebuah benda besar jatuh ke tanah. Meskipun jaraknya masih cukup jauh, aura menakjubkan bisa dirasakan darinya. Segera, sosok hitam setinggi 40 meter muncul dari angin. Ketika Han Li melihat penampilan asli sosok hitam itu, dia merasakan darahnya menjadi dingin. Pada pandangan pertama, sosok hitam itu tampak seperti kera abu-abu raksasa, kecuali bahwa binatang itu memiliki 4 mata dan sepasang sayap yang muncul di antara tulang rusuknya. Ia membawa sebatang kayu hitam legam di satu tangan saat ia menyerbu ke arah desa, sementara keempat matanya memancarkan cahaya merah dan memancarkan aura haus darah yang kuat. Setelah wujud asli binatang itu terungkap, banyak orang mulai berteriak keras, ini adalah Mauler yang berbahaya. Cepat, kirim perisai besar. Dalam sekejap, sejumlah besar wanita, anak-anak, dan orang tua mulai mengirimkan perisai dari segala jenis ke dinding. Setelah itu, mereka mulai dengan bingung melarikan diri dari dinding ketika binatang besar itu datang dalam jarak 300 meter dari desa. Getaran yang disebabkan oleh langkah kaki binatang itu telah membuat Han Li bingung. Tampaknya dinding batu akan dihancurkan oleh getaran jauh sebelum binatang itu mencapai mereka. Tetapi pada saat berikutnya, tentakel besar terbentuk dari beberapa helai kabut ungu pekat dan diikat dengan kaku ke kaki binatang besar itu. Akibatnya, binatang besar itu kehilangan pijakannya dan jatuh di depan dinding batu, menyebabkan semua orang di garnisun kehilangan keseimbangan sejenak dari getaran yang dihasilkan. Han Li tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke platform tinggi dengan takjub, dan secara mengejutkan menemukan bahwa sekarang ada 4 orang yang duduk bersila di peron. Tubuh mereka ditutupi lapisan samar ki ungu seolah-olah mereka menggunakan teknik. Ini adalah energi umbra. Hati Han Li bergetar. Detik berikutnya, sebuah perintah diteriakkan, serang. Sejumlah besar tombak dan panah ditembakkan ke binatang besar itu seperti hujan, benar-benar menyelimutinya. Saat Han Li menyaksikan ini, jantungnya berdebar kencang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.